Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Sari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah suatu hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan generasi yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep mengajar yang saya lakukan awalnya hanya sebatas proses penyampaian materi ajar tanpa melihat apa yang menjadi fokus utama dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Saya sebagai seorang guru hanya lebih fokus kepada hasil karya murid dibandingkan dengan nilai prosesnya. Murid hanyalah sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran yang terlalu berpusat kepada saya sehingga murid menjadi kurang berkembang. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa aktivitas kegiatan harus lebih mengedepankan nilai proses dibandingkan dengan hasil karya. Guru sebagai pembimbing harus memahami dan mempraktikkan tahapan kegiatan, pelibatan murid, dan refleksi berdasarkan growth mindset. Hal ini akan membantu murid menyadari akan potensi yang mereka miliki dan mendorong mereka untuk mengembangkan dengan berfokus pada bakat dan kemampuannya. Guru juga harus menghargai usaha murid dengan memberikan penghargaan seperti pujian, tepuk tangan, dan memberikan motivasi. Selanjutnya, saya juga menyadari bahwa murid harus sebagai subjek dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya, dan guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk bebas berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, saya juga menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat kepada murid. Dalam hal ini, guru dapat melibatkan murid dalam berbagai kegiatannya dan pembelajaran harus didasarkan kepada kebutuhan dan minat murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui ragam kemampuan dan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Kemudian, menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat murid, menyusun pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga pembelajaran akan melibatkan murid secara utuh, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, melaksanakan penilaian secara komprehensif, dan melakukan refleksi pembelajaran bersama murid sehingga kita dapat menentukan tindak lanjut ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.